Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Irwanto, NIM 1912-1978. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas UTS, pemrograman client server. Nah, di sini kita bakal banyak menjelaskan tentang API ya. Jadi, ini kita akan belajar tentang penerapan atau pembuatan sebuah REST server, yaitu API ya. Oke. Untuk pembuatan API-nya sendiri, kita di sini menggunakan library ya. Jadi ada beberapa file yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman bisa memulai membuat API seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman juga nggak pakai library, silahkan bisa juga. Tapi di sini case ini kita menggunakan library. Nah, untuk library nanti silahkan teman-teman search sendiri. Biasanya ada di GitHub, nanti teman-teman bisa download sendiri, nanti kemudian di setup. Jadi biasanya ada beberapa file config kayak res.php ini, terus kemudian juga ada ini REST controller language ini, kemudian ada library-nya juga, REST controller sama format ini, jadi silahkan teman-teman sesuaikan aja. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang konsep dari pembuatan API-nya sendiri ya. Oke. Yang pertama itu di sini kita bakal menjelaskan tentang, sebentar kita lihat outline-nya dulu ya teman-teman. Di sini ada apa namanya? Nah, kita review dulu ya untuk penggunaan atau tools yang kita gunakan di dalam pembuatan API ini. Yang pertama itu di sini kita menggunakan beberapa software kayak ada Postman sebagai testing untuk API-nya nanti, kemudian ada XMPP sebagai local servernya untuk menjalankan aplikasi kita di lokal, terus ada MySQL sebagai database, sama ada Visual Studio Code sebagai editor. Nah, kemudian untuk bahasanya sendiri kita menggunakan bahasa PHP dengan framework yang digunakan adalah CodeIgniter 3. Jadi sebelumnya teman-teman sebelum kita masuk ke pembuatan API-nya, teman-teman silahkan setup dulu database-nya ya. Untuk pembuatan database-nya sendiri, teman-teman bisa ke XM, terus teman-teman bisa langsung tekan admin aja. Nanti dia bakal redirect ke halaman PHP adminnya. Setelah itu, teman-teman silahkan klik new di sini, klik new kemudian buat database-nya gitu. Tapi karena di sini sudah buat database-nya, jadi kita tinggal setup di CodeIgniter. Nanti silakan buat database seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita config di ini ya, atau framework-nya ya. Nah, untuk config database itu ada di application, config, kemudian database.php. Teman-teman silahkan config di sini, hostname-nya localhost, username-nya root, password-nya kosong ya. Terus database name-nya adalah, kalau tadi saya adalah PCS 1178. Jadi di sini namanya PCS 1178. Kemudian di autoload juga teman-teman bisa panggil library-nya, karena di sini saya pakai ada dua library yang saya pakai. Ini library bawaan CI ya. Ada database itu untuk penggunaan database-nya, kemudian ada form validation ini untuk validasi form nanti. Ini bakal pakai juga. Jadi saya load saya load di library sini. Ini artinya universal load ya. Artinya nanti semua kelas atau semua kontrol bisa akses library ini gitu. Selanjutnya pembuatan API-nya sendiri. Nah, untuk pembuatan API-nya sendiri, teman-teman bisa kalau di sini itu saya buat controller di sini, cuman saya buat lagi namanya folder namanya API. Kemudian di dalamnya ada controller-controller yang kita gunakan gitu. Nah, untuk yang pertama itu pembuatan API yang pertama itu ada pada admin, tabel admin ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembuatan kelas dan fungsinya, teman-teman silahkan load required file atau patch yang dibutuhkan untuk pembuatan API-nya itu sendiri. Nah, di sini memang kita butuh itunya tadi ya, REST controller-nya itu ya, library-nya, sehingga kita include-kan di sini, kita require-kan di sini gitu filenya. Terus yang kedua kita butuh JWT juga, ini sebagai
apa namanya, untuk token nanti ya, untuk autentikasi ketika apa namanya, ingin post misalkan kita harus ada tokennya, nah kita butuh JWT ini. Mari kita load di sini. Selanjutnya seperti biasa ini basic setup dari apa namanya, API ya. Ini karena kita buat API, jadi kita buat kelas admin, kita extend kita arahkan ke REST controller ini, ke library yang sudah kita buat. Ini arahnya nanti kalau kita klik kayak gini, dia arahnya nanti ke sini, ke kelas yang ada di REST controller ini. Jadi silahkan teman-teman arahkan aja ke REST controller ini. Berikutnya, nah ini untuk private key nanti bakal dijelaskan, ini bagian JWT token nanti, jadi nanti aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini dulu, function construct ini. Function construct ini adalah function yang dijalankan pertama kali, atau function yang pertama kali dijalankan ketika si kelas admin ini diinisialisasi gitu, dijalankan. Jadi ini function yang pasti dijalankan gitu. Kemudian di sini kita juga ada membuat sebuah model. Model itu adalah interaksi terhadap database nantinya ya. Jadi model, kalau kita pakai konsep MVC kan ada model view controller. Nah, model ini digunakan untuk berinteraksi dengan database. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini kita punya apa namanya, function index gets. Nah, public function index gets ini adalah sebuah function yang kita gunakan untuk men-get. Kalau di apa namanya, API itu kan ada get, ada put, ada post, ada delete. Nah, get ini digunakan untuk mengambil data ya, atau apa istilahnya kalau di database query-nya select data ya, untuk ditampilkan. Nah, habis seperti itu. Nah, di sini apa namanya, ada ID ya, ID get ID ini maksudnya kita ngambil ID dari inputan yang ada di apa namanya, di Postman nanti. Ketika kita testing nanti kan ada, kita masukkan parameter-parameter ya, nanti kita bisa ambil ini ID-nya, kemudian nanti sistem bakal ngecek itu, aplikasi bakal ngecek, oh kalau ID-nya kosong maka dia ambil semua data admin gitu. Jadi semua data yang ada di tabel admin itu bakal ditampilkan. Tapi kalau misalkan dia ada ID-nya itu nggak kosong, artinya si ID ini nggak kosong, variabel ID ini nggak kosong, maka nanti admin bakal mengget data sesuai dengan ID yang di inputkan atau yang dimasukkan gitu. Nah, di sini ada get where admin yang dimana ID-nya itu sama dengan ID yang kita input di sini. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini maksudnya apa? Ada if admin, kemudian ada else. Nah, ini maksudnya adalah kalau si data adminnya ini ada gitu. Kalau adminnya ini ada, maka nanti bakal ditampilkan gitu. Bakal ditampilkan semua datanya gitu, atau datanya berdasarkan ID-nya. Tapi kalau misalkan datanya tidak ada, nah, maka nanti di sini ditampilkan oh datanya not found. Data di tabel ini itu belum ada mungkin, atau mungkin ada kesalahan teknis dan lain-lain gitu ya. Nah, ini untuk anunya kita bisa testing di Postman sini. Kita bisa ke admin. Nah, tadi itu bagian get ya. Jadi kita bisa ke get. Ini get. Di get ini kita bisa send. Nah, ini bakal ditampilkan semua data admin. Di sini ada 6 ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 admin. Nah, ini diambil dari tabel admin gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tambahkan parameter di sini, misalkan ID-nya sama dengan 1, misalkan, nanti ketika kita send, nanti diambil data aja yang berdasarkan ID-nya ini. Jadi ID yang admin yang ID-nya 1 itu siapa gitu. Jadi diambil di sini gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu untuk bagian get ya. Selanjutnya kita bakal melihat bagian yang post. Nah, post ini kayak yang tadi itu kan kita tahu kalau di API itu ada tadi get, ada post, ada put, ada delete. Kalau post itu kan berarti untuk
menginput data baru ke dalam database melalui REST server yang kita buat, type yang kita buat, kemudian ada put, itu sama kayak mengupdate, kemudian ada delete untuk menghapus. Nah, untuk post ini sendiri, berarti kita bakal menginputkan data baru ya nanti. Cuman, sebelum kita menginputkan data baru, kita harus memvalidasi formnya atau memvalidasi inputannya supaya datanya itu tidak miss gitu atau datanya itu tidak kosong nantinya. Makanya di sini saya menggunakan form validation. Makanya tadi juga di config auto load itu saya load library namanya form validation untuk memvalidasi formnya nanti apakah itu, kalau di sini sih yang saya gunakan itu adalah required dan valid email, ada dua parameter. Required itu berarti formnya wajib diisi, jadi kalau kosong dia nggak bakal kesimpan datanya, sama kalau emailnya tidak valid nanti datanya juga tidak bakal kesimpan. Kayak gitu. Makanya gunakan form validation. Nah, di sini ada if. Jadi kalau misalkan si formnya itu dijalankan, ketika dia salah, artinya parameter-parameter yang ada di sini yang sudah kita masukkan itu tidak sesuai dengan input yang kita masukkan, nah, maka nanti bakal ditampilkan error-error di sini. Ini maksudnya apa? Ini kita ambil dari yang yang ada di sini gitu. Ya, email, password, nama, ini sesuai yang ada di sini. Nah, ini naming yang kita berikan di formnya tadi, yang pas kita set rules-nya itu. Nanti dia bakal tampilkan errornya, misalkan yang bagian email nih kosong, nanti bakal ditampilkan error this email required exit, nanti program bakal dihentikan gitu. Jadi datanya tidak bakal kesimpan nantinya. Tapi kalau datanya lolos artinya tidak ada yang kosong, semua sudah benar, nanti kita bakal masuk ke ini data untuk postnya data. Jadi data yang ada di dalam yang sudah kita masukkan itu bakal dimasukkan ke dalam sebuah variabel bernama data post ke dalam array ya. Nah, di mana kan ada 3 ya, ada email. Kenapa tidak ada ID-nya? Karena ID-nya auto increment ya. Jadi ID-nya auto increment sehingga kita nggak wajib untuk menginputkan ID-nya gitu. Jadi dia nanti otomatis database yang mengisi. Sehingga kita nggak perlu masukkan ID-nya. Nah, di sini ada 3 data yang kita masukkan ke dalam field yang ada di tabel admin. Pertama ada email. Nanti kita ambil dari inputan di postnya email. Kemudian password. Nah, di sini menggunakan enkripsi password hash ya. Mungkin ada yang pakai MD5, nah itu ya sama sih untuk mengenkripsi password supaya tidak bisa tidak bisa dilihat langsung gitu passwordnya itu apa. Nah, ini kita menggunakan password hash. Kalau yang MD5 sama aja juga, bisa juga itu bagian dari enkripsi password juga. Ini ada default password, kemudian ini sebagai default passwordnya nanti. Kemudian ada nama, ya kita ambil dari namanya. Setelah semua data di store di sini, disimpan di sini, nah, tinggal kita insertkan aja ke dalam database-nya. Di mana tabelnya itu adalah namanya admin, tinggal kita panggil data post-nya. Yang mau disimpan itu data-data apa aja di sini. Nah, kalau di sini ternyata insert-nya itu berhasil, artinya datanya itu ada gitu, true, nah, maka nanti ditampilkan di sini sebuah data JSON, kemudian ditampilkan responnya nanti di post ini ada di sini. Kalau dia salah nanti bakal ditampilkan datanya nggak valid. Oke, kalau kita contohkan jadinya seperti ini. Ini misalnya, coba kita input mungkin apa ya? Mungkin inputkan dulu ketika formnya itu kosong. Artinya ada salah satu yang kosong gitu. Misalkan ini kosong, email kosong. Sebentar. Ini kita no authentication dulu. Kita buat no authentication dulu supaya kita bisa langsung masuk ke ini ya. Kita dulu. Ini sudah dikasih JWT ya. Kalau gitu sebentar. Kita login dulu. Nanti ini bakal
kita jelaskan ya. Jadi login dulu aja untuk ambil tokennya, berhubung dimintain tokennya. Copy tokennya, kemudian kita kembali ke post. Nah, ini kan ada di sini. Di sini. Ke sini, kemudian ini lagi, coba kita send. Nah, nanti ketika apa namanya emailnya kosong, nanti bakal ada pemberitahuan the email field is required atau emailnya itu wajib diisi gitu. Tapi misalkan kita juga masukkan data, tapi dia tidak valid emailnya misalkan, cuman gitu doang, akses nanti bakal ada info juga bahwa the email field must contain a valid email address. Jadi ya, field email ini harus valid email gitu loh, sesuai struktur yang ada di email. Begitupun juga dengan password dan nama. Tapi ketika kita masukkan benar ya misalkan, kita baca di sini 12 kemudian ada passwordnya misalkan Cindy, kemudian namanya gitu. Ketika kita send, kita post, kita simpan ke database, nanti dia bakal tersimpan ke database. Cuman nanti passwordnya bakal di hash ya, atau di enkripsi. Kalau kita cek pun ke database nanti ke tabel admin, nanti bakal masuk. Nah ini ada sini. Itu untuk bagian post. Selanjutnya kita ke bagian index put. Nah di index put ini sama kayak update gitu. Jadi kita mau update data gitu di sini. Cuman yang perlu diketahui juga di put ini kita perlu memvalidasi juga gitu loh. Di sini ada, makanya kita buat di sini, kita ambil dulu ID-nya, email, password, nama dan lain-lain. Ini validation message ini karena kita nanti akan nge-push. Jadi kenapa ini sama dengan array? Karena kita bakal nge-push error message-nya itu ke dalam sini ketika ada yang salah gitu. Ini kita butuh validation message ini. Nah, makanya itu untuk mengeceknya ini di sini ya. Kalau misalkan ID-nya kosong gitu. Kalau ID-nya kosong, nah nanti bakal dimasukkan ke dalam sini array-nya validation message ini dengan message-nya itu adalah ID-nya wajib diisi gitu kan. Email. Nah, email ini kalau dia kosong atau ini filter variabel ya. Ini artinya kan karena ini ada tanda negasi di sini, tanda tidak sama dengan ya. Tanda negasi artinya kebalikannya. Jadi ketika emailnya itu tidak valid, maka bakal dimasukkan juga ke dalam sini ya. Dan dengan error message email tidak valid gitu. Atau misalkan kalau kosong, berarti juga ada message ini. Gitu. Kemudian ada password. Password ini ya sama kayak tadi, kalau kosong ada message-nya juga, nama juga gitu. Setelah itu bakal dihitung, bakal divalidasi di sini. Oh, kalau misalkan ada error, berarti kan nanti ada array yang di-push ke dalam sini gitu. Jadi artinya kalau dihitung ini jumlah data yang ada di array sini itu lebih dari 0. Lebih besar dari 0 ya. Misalkan kalau ada misalkan ID yang ada ID itu kosong gitu, artinya masuk 1 di sini. Jadinya lebih besar dari 0 sehingga bakal ada respon di sini, datanya tidak valid gitu, ada yang salah. Tapi semisal datanya itu datanya lolos dan benar ya udah, berarti nanti dia langsung diproses di sini, dimasukkan ke dalam data JSON sini array untuk kemudian nanti di put atau di update di database-nya. Ada email, ini untuk update emailnya, passwordnya juga, kemudian nama dan apa lagi nih? Oh ya, nama itu aja ada 3 ini. Setelah itu nanti bakal di sini bakal di update. Nah, di sini saya pakainya langsung aja ya, query builder-nya langsung saya pakai, tidak pakai model. Jadi this db where ini artinya ini sama, ini jadi dua query builder ini itu sama kayak dengan this
update apa namanya, update nama tabelnya apa, set yang ini semua, where ID-nya adalah ini, where ID apa namanya, tabel ID-nya sama dengan ID yang diinputkan di sini tadi. Kayak gitu. Nah, setelah diupdate, kalau update-nya berhasil gitu, true, maka nanti ditampilkan valid dengan responnya juga. Kalau salah, berarti datanya tidak valid. Gitu. Nah, kira-kira kalau kita coba update data ya, ini berarti kita perlu ID. Nggak usah kita output admin. Misalkan ini ID-nya 1, Vicky Irwanto, misalkan kita mau update apa nih ya, emailnya, misalkan ini emailnya masuk dulu, nanti jadi email biasa misalkan 1@gmail.com, misalkan kayak gitu. Nah, kalau sudah kita isi, tinggal kita share aja. Nah, nanti datanya valid, oh sudah tersimpan, emailnya juga sudah update. Jadi kalau kita lihat di database admin, kita refresh, tadi yang ID-nya 1 ya, berarti yang ini paling atas terupdate sudah. Terupdate, guys. Sudah terupdate. Nah, ini berarti untuk code-nya sudah jalan juga. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang bagian delete, index delete. Ini untuk menghapus ya, simpelnya. Nah ini cukup simpel ya kalau untuk yang hapus ini. Jadi kita tinggal mengambil aja ID-nya. Jadi kan kalau kita di query itu kan uh, delete tabel apa gitu, where ID-nya apa gitu kan. Nah ini kita sesimpel ngambil ID-nya aja, kemudian uh, namanya, ini digunakan untuk mengambil datanya nanti ya. Jadi kenapa saya perlu data ini, karena untuk menampilkan nanti ke apa ya, ke responnya itu data mana sih, data-data apa sih yang dihapus itu. Jadi kita ambil ID-nya ini, terus habis itu nanti kalau oh ternyata datanya ini ada, udah bakal dihapus nanti dengan ID sekian di tabel produk gitu. Nanti bakal ditampilkan datanya gitu. Itu. Tapi kalau datanya tidak valid, ya udah bakal ditolak gitu, dihapus. Bahkan ID-nya salah atau apa, nanti bakal dihapus ya. Nah, seperti itu. Itu untuk hapus ya. Misalkan kita coba hapus deh. Mungkin di sini yang ID-nya mungkin berapa ya tadi? 7 yang baru ya. Hapus yang baru. 7 ya. Kita hapus yang 7 ini. Kalau kita send, nanti bakal dia terhapus. Di database pun dia nanti bakal hilang. Nanti kalau kita lihat di sini, oh sebentar ini belum hilang. Nah, ini belum hilang, berarti ada yang masalah. Jadwal admin ID. Jadwal admin ID lagi. ID dulu ID oke, jadinya 7, kita balik kosong lagi, data valid, tapi ini belum terhapus. Kita balik ke sini lagi, lihat dulu yang mana, kira-kira ada yang salah nggak ya. DB where ini kita pindahin ke atas ini, kita jalankan ulang ya. Sebentar ada error. Oh, benar yang tadi berarti. Benar yang tadi, klik sini lagi, udah kita save ya. Tinggal kita step ulang lagi. Ini berarti Cindy Pramdita sekian. Oh, astaga, ini ada kesalahan ya teman-teman ya. Ini adalah tabel admin seharusnya. Bukan tabel itu ya, bukan tabel apa namanya? Bukan tabel produk, sorry.
Jadi kalau kita balik ke Postman lagi, kita kirim. Nah, ini sama ya. Coba kita cek ulang lagi apakah sudah terhapus. Apakah sudah terhapus? Nah, itu sudah terhapus ya teman-teman. Jadi seperti itu kira-kira untuk bagian delete-nya. Nah, selanjutnya tadi kita kan ada sempat singgung di awal tadi tentang JWT ya. Apa namanya? Untuk autentikasinya. Nah, sekarang kita bakal coba apa namanya? Aplikasikan itu gitu. Nah, kenapa tadi di awal makanya ketika saya ingin mempost itu kita butuh token ya. Kita tadi butuh token ya. Itu untuk validasi ketika kita ingin ngepost gitu dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu untuk JWT. Jadi untuk autentikasi. Jadi nggak sembarang orang bisa misalkan post. Jadi intinya tuh nggak sembarang orang gitu bisa nge-post data. Di sini case-nya masih post ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga ke put misalkan. Tapi di sini kita ambil contoh yang bagian index post aja dulu. Jadi untuk setup sebelumnya itu, jadi kita bakal ngecek dulu teman-teman. Usernya ini udah login atau belum gitu loh. Jadi kita cek dulu. Nah, sini kita ambil E ini untuk email dan P ini adalah passwordnya. Jadi apa login postnya ini. Jadi kan nanti bakal login dulu. Nanti setelah itu, nah di sini saya sudah buat modelnya, model untuk cek loginnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada query-nya. Kita ambil data admin di mana emailnya sama dengan email yang ada di sini, kemudian kita return. Jadi kita balik lagi ke admin sini. Nanti bakal dicek, oh ada nggak apa user yang emailnya yang telah diinputkan di atas ini. Bakal dicek di sini nanti. Kalau misalkan ada, nanti selanjutnya passwordnya akan di-verify, akan dicocokkan gitu dari algoritma hash, password hashnya tadi. Jadi kan tadi kita sudah enkripsi passwordnya ya. Nanti bakal dicek apakah cocok nih setelah diprocessing melalui algoritma yang dari password verify ini dengan email yang ada di password yang telah dienkripsi yang ada di database. Nah, kalau udah cocok dia bakal kita bakal setup si apa namanya payloadnya ini untuk JWT-nya nanti. Nah, misalkan mulai dari emailnya, email apa namanya email ini kita ambil apa namanya ini untuk adminnya ya. Kita cek oh ini ada nggak admin yang ID-nya ini, kemudian emailnya ini. Nah ini dia itu dibuat kapan gitu ya, tanggal berapa, kemudian expired-nya, jadi ini berlaku sampai kapan, 3.600 ini berarti sekitar 1 jam ya mungkin ya. Kemudian habis itu, kalau misalkan, oh ternyata ini ada, berarti apa setelah semua ini jalan gitu, berhasil ya tadi, passwordnya benar, emailnya benar, nanti bakal ditampilkan, oh apa autentikasinya atau loginnya berhasil, terus ditampilkan email adminnya itu apa, dengan data adminnya itu apa dengan tokennya apa gitu loh. Jadi token yang didapatkan ini itu apa gitu. Token nanti bakal dibuat gitu token untuk adminnya ini gitu. Dari jadi nanti si ini akan mengencode ini kan tadi ada config-nya ya, config untuk JWT-nya ya. Habis itu yang mau di-encode itu apa? Nah, kita di sini ada buat private variable ya atau variabel yang bisa diakses di kelas ini. Ini ada secret key tadi di atas ya kalau kita lihat. Nah untuk secret key ini sendiri sebenarnya terserah ya, teman-teman bisa buat ini ngawur aja, ini bisa buat juga ngawur aja sembarang. Nanti si apa namanya JWT-nya dia bakal otomatis mengencode ini untuk jadikan sebagai token nantinya. Nah ini dia sini ya. Jadi nanti bakal ditampilkan responnya ini. Kalau misalkan salah ya udah nanti ditampilkan passwordnya salah gitu. Begitupun emailnya juga tadi. Nah, habis itu setelah itu kita buat apa namanya cek token ini. Jadi setelah kita buat token yang ada di sini tadi, kita kan udah buat tokennya di sini nih. Nah, kita bakal cek nih tokennya valid nggak? Memang ketika login user ini tokennya itu atau bukan gitu. Nanti bakal get request header ini nanti untuk otorisasinya ya. Tadi kan ketika kita di sini tuh ada authorization ini, nanti kita bisa pilih
kita pakai barrier token ya nanti. Jadi kita, nah itu untuk ambil ininya authorization-nya itu. Nah, misalkan kalau tokennya itu ternyata kosong ya udah. Tidak, kalau tokennya itu tidak kosong, nah nanti artinya tokennya itu ada ya. Berarti kalau tokennya itu ada, ya udah berarti kita ambil gitu tokennya. Exploit ini berarti kita memisahkan ya, memisahkan apa namanya tokennya tadi. Kan token itu ada di depannya itu ada apa ya, kayak nomor gitu ya. Jadi itu kita pisahkan, kita ambil tokennya aja. Makanya di sini ada array satu kan dari indeks nolnya kan di apa split jadi dua ya. Jadi kita ambil di indeks ke satu di sini. Itu ini udah di code. Akan di code ini artinya kita jadi kan di encode ya, artinya di enkripsi itu, habis itu di code lagi tokennya dengan ini metode di code-nya ini adalah HS256. Nah, di sini. Nah, ini misalkan ini tokennya itu ada nanti ini ya, tapi kalau misalkan dia nggak ada nanti berarti tokennya tidak valid dan kita kan errornya. Makanya tadi ketika saya pengen ngepost pertama kali di sini ya, kan kita post lagi nih di sini, ini kayaknya tokennya masih valid, kita post. Nah ini masih ada, masih bisa. Cuman kalau misalkan kita ke authorization, kita hapus aja satu di sini. Kemudian kita pengen ngepost data lagi, misalkan CD lagi kita post nih. Nah, nanti dia bakal nampilin data token not valid. Kenapa? Karena kita sudah setup sebelumnya tadi untuk JWT-nya. Jadi authorization-nya itu apa? Harus sesuai token. Jadi beda satu huruf aja atau titik aja itu pasti nggak bakal terbaca oleh sistem. Jadi itulah pentingnya JWT. Jadi nggak sembarang orang yang bisa nge-post data gitu, atau memasukkan data. Begitupun nanti juga di put, misalkan nggak sembarang orang pengen bisa update gitu ya, nanti bisa di-setup juga. Situ. Itu kira-kira untuk proses autentikasi JWT-nya. Kemudian, nah itu untuk bagian REST API untuk admin ya. Berikutnya ada item transaksi. Nah ini untuk item transaksi karena kurang lebih sama ya. Jadi kita jelasin secara apa codingan aja ya, karena secara kalau kita apa namanya jelaskan dengan Postman juga nanti mungkin agak memakan waktu, jadi kita jelaskan di codingannya aja. Nah ini kurang lebih sama ya kayak admin, cuman di sini belum belum di setup JWT-nya. Yang kurang lebih untuk JWT-nya nanti sama ya, tinggal kita tambahkan aja, itu bisa di kopas juga kalau mau. Kurang lebih sama, jadi tinggal dipindahkan ke function-function yang memang itu perlu diautentikasi gitu. Nah item transaksi juga sama tadi ya di sini. Jadi misalkan yang get berarti kita mengambil data untuk apa namanya, mengambil data dari tabel item transaksi. Kalau post berarti kita memasukkan data ke tabel item transaksi. Nah ini juga dengan apa namanya, dengan validasinya gitu. Nah, tapi di sini nanti ada yang unik satu dan berbeda di tabel di mana di controller item transaksi, tapi kita jelaskan di belakang aja. Ini tadi untuk postnya ya, kemudian putnya itu ada ini apa namanya untuk update ya, update ke dalam tabel item transaksi. Kemudian ada bagian delete, itu berarti untuk menghapus yang ada di item transaksi. Produk sama juga kayak gitu, kita bisa meng-get di sini, kita bisa meng-get, compose, put, mengupdate berarti semua delete juga. Di transaksi pun sama juga seperti itu. Tapi yang berbeda dari yang lain itu adalah di sini ya, di bagian apa namanya item transaksi. Nah, karena di sini kita bakal bisa menghapus stok secara apa ya, otomatis ya. Jadi ketika ada item transaksi yang dibuat, artinya user sudah melakukan transaksi terhadap produk itu, artinya stok harus berkurang juga gitu. Nah di sini makanya ketika data itu di post, jadi ketika itu data di post, si item transaksi ini di post, berarti nanti selain datanya disimpan ke tabel item transaksi, nanti kita juga bakal mengupdate stoknya. Karena kan di sini ada KTY ini ya, atau quantity dari inputan barang yang ingin dibeli oleh user berapa gitu kan. Nanti yang diinputkan ke item transaksi, terus habis itu
kita kan punya parameter produk ID-nya ini. Jadi kita ambil dulu data dari tabel produk dengan ID yang ingin dibeli oleh user. Misalkan ID yang ingin dibeli oleh user adalah 1 gitu ya. 1 ya, misalkan. Kan ID-nya 1 gitu kan. Nanti kita di produk 1 itu misalkan RAM 4 GB misalkan. Nanti kita ambil stoknya berapa tuh. Jadi stok lama artinya kita ambil dari produk di field stock. Jadi si ID yang RAM ID 1 yang namanya adalah RAM 4 GB stoknya berapa? Misalkan 10. Nanti misalkan 10 berarti stok lama ini sama dengan 10. Kemudian stok baru sama dengan stok lama dikurangi dispos KTY. Apa nih maksudnya? Jadi kalau misalkan stok lama ini artinya tadi 10 itu yang sudah kita ambil dari tabel produk stok lamanya itu dikurang dengan kuantiti dari inputan yang ingin dibeli oleh user. Misalkan 5 gitu kan ya. Berarti kan stok lama yang 10 tadi dikurangi 5 ini. Artinya stoknya kalau memang sudah terbeli, transaksinya sudah valid, stoknya tinggal 5 dong, ya enggak? Jadi kita perlu lakukan itu gitu loh. Jadi di sini makanya ada update terhadap stok di tabel produk. Tapi kita juga perlu mencek gitu loh. Kira-kira kalau misalkan user menginputkan dia nggak tahu gitu stoknya, misalkan dia nggak baca stoknya di situ atau dia main input aja, misalkan dia input stoknya itu 10 tapi dia input 11. Nah, itu kan melebihi ya. Nah, itu kita juga perlu autentikasi itu gitu. Nah, di sini sederhana kita lihat aja stok barunya itu misalkan kurang dari 0. Artinya kalau kurang dari 0 itu kan minus ya, lebih besar stok yang diinputkan oleh user ketimbang stok yang ada di di yang kita punya di produk kita gitu loh. Jadinya kan tidak bisa kita memenuhi kebutuhan itu karena kan stoknya cuma lebih, sehingga kalau misalkan stoknya itu ternyata minus gitu kan atau kurang dari 0, maka nanti akan ditampilkan pesan stoknya itu nggak mencukupi gitu. Tapi kalau misalkan dia berhasil nanti bakal langsung diupdate gitu stoknya. Kalau kita praktekkan kira-kira kayak gini. Kita lihat dulu ya, mungkin kita lihat di tabel produk, kemudian kita lihat dulu stoknya di bagian tadi saya sudah buat ya. Nah, ini ada post ya, kita coba post data ya di sini ya, di item transaksi ini. Ini kita post di yang produk ID-nya 4. Berarti kita lihat yang produk ID-nya 4. Produk ID-nya 4 itu adalah RAM 8 GB, stoknya adalah 9. Sekarang coba kita inputkan lagi gitu. Misalkan kita inputkan di sini tadi 9 ya, misalkan kita masukkan 3 gitu kan. Ini harganya adalah 9 juta gitu kan. Lalu kita send. Ini berhasil dibuat item transaksinya. Kalau kita refresh di sini, nanti dia bakal berkurang. Jadi 9 dikurang 3 adalah 6. Ya enggak, berarti kan sudah jalan untuk stoknya tadi ya, untuk mengurangi stoknya. Tapi bagaimana kalau misalkan yang stok yang diinputkan itu lebih ternyata? Tadi kan 6, kita input misal 7. Kalau 7 berarti ketika kita send, stok tidak mencukupi. Artinya, kita tidak bisa beli lebih dari stok yang tersedia gitu. Nah, itu untuk gambaran stoknya tadi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan untuk REST server API-nya. Mungkin saya tidak bisa menampilkan semuanya karena videonya akan sangat panjang, jadi mungkin yang penting-penting aja, mungkin itu aja yang bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.